Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh siswa-siswa SMC Indonesia? Baik, dalam video kali ini, di pertemuan kedua ini, dalam pelajaran sejarah peminatan, kita melanjutkan materi pembelajaran tentang manusia dan sejarah. Ini untuk kelas 10 PS 1. Nah, untuk kelas 10 itu, Bapak harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan membacakan kompetensi dasar atau pencapaian pembelajaran dalam video atau pembelajaran kali ini, yaitu menganalisis konsep ruang dan waktu dalam sejarah serta konsep kausalitas dalam sejarah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Dengan mendengarkan penjelasan, peserta didik dapat menganalisa konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dan juga dengan mendengarkan keterangan yang akan Bapak sampaikan ini, kalian bisa mengidentifikasi kausalitas dalam konsep ruang dan waktu pada sejarah. Nah, mari kita memulai pembelajaran. Untuk materi yang pertama yaitu manusia dalam konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Bisa kalian lihat di layar kalian ada beberapa kata kunci dalam konsep ruang dan waktu dalam sejarah, yaitu ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan juga perubahan. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu mari kita bahas tentang perkembangan dalam konsep ruang dan waktu pada sejarah. Maksudnya di sini adalah suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Tidak muncul begitu saja, sejarah itu tidak muncul begitu saja atau tidak berdiri sendiri. Dalam hal ini, perkembangan sejarah akan melihat dan mencatat peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan dalam masyarakat dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Yang kedua, yaitu kesinambungan. Apa itu kesinambungan? Kesinambungan adalah suatu kondisi yang terkadang tidak melahirkan kondisi baru, melainkan tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Dengan kata lain, kondisi tersebut, misalnya praktek sosial tertentu, menunjukkan terjadinya kesinambungan ataupun kontinuitas ataupun berkelanjutan ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, pengulangan. Pengulangan sendiri adalah fenomena yang terjadi sebelumnya, terulang kembali pada sesudahnya dan masa sekarang ini. Jadi pengulangan tidak berarti peristiwanya berulang ya, melainkan fenomenanya saja, kejadiannya saja. Sebuah peristiwa sejarah itu bersifat unik, tidak dapat diulang ya. Sejarah tidak dapat diulang atau hanya terjadi satu kali saja dan tidak ada lagi peristiwa lain yang sama persis dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu atau pada waktu tertentu. Inilah yang dimaksud dengan pengulangan tersebut. Jadi walaupun di sini katanya pengulangan, tetapi sejarah itu hanya terjadi satu kali, tidak terjadi dua kali. Yang dimaksudkan di sini adalah kejadiannya tersebut. Oke. Selanjutnya adalah perubahan. Perubahan yaitu masyarakat membentuk praktek yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktek sebelumnya. Maksudnya praktek di sini adalah suatu aktivitas ataupun kegiatan tertentu yang dilakukan masyarakat baru berbeda sama sekali dengan praktek sebelumnya. Jadi melakukan hal yang baru sekarang itu berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Hal itu terjadi karena kejadian atau praktek ini yang lama dinilai tidak memadai lagi atau ketinggalan zaman untuk menunjang kemajuan dan tata kehidupan. Dalam sejarah bisa terjadi perubahan karena sejarah itu bisa membentuk kita ya. Kita bisa mengoreksi diri kita dari sejarah dan juga kita bisa mengenal diri kita sendiri dari sejarah. Jadi kenapa perlu dilakukannya ada perubahan? Misalkan di tahun 2020 kita tidak mungkin bisa menyamakannya lagi sama seperti keadaan di tahun 1995 misalnya seperti itu. Karena tahun 1995 sangat berbeda sekali dengan tahun 2020 yang sekarang super sangat modern. Seperti itu. Baik, di slide atau di layar selanjutnya kalian bisa lihat kita akan membahas tentang konsep kausalitas dalam sejarah.
Nah, konsep kausalitas dalam sejarah adalah hubungan sebab akibat ya. Kausalitas itu hubungan sebab akibat atau saling mempengaruhi antara peristiwa sebelumnya dan peristiwa setelahnya ataupun sesudahnya. Nah, mari kita bahas sejarah sebagai ilmu yang pertama. Maksud di sini sejarah sebagai ilmu itu ada beberapa pandangan ilmu juga, yaitu yang membedakan sejarah sebagai ilmu itu sendiri. Nah, ini dikemukakan oleh ahli, yaitu menurut Kunto Wijoyo, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu adalah mempunyai 4 sifat, yaitu sejarah mempunyai objek, sejarah itu bersifat empiris, sejarah mempunyai metode, dan juga sejarah mempunyai generalisasi. Sejarah mempunyai objek sendiri maksudnya adalah kajian objeknya kehidupan manusia pada masa lampau. Untuk sejarah itu bersifat empiris sendiri adalah berarti sejarah itu pengalaman. Artinya sejarah bersandar pada pengalaman manusia yang sebenarnya entah pengalaman indrawi maupun pengalaman batiniah. Yang ketiga, sejarah mempunyai metode itu maksudnya adalah berfungsi sebagai panduan penelitian. Jadi ketika kita ingin mengetahui sejarah, sejarah itu bisa sebagai penelitian kita sendiri untuk mengetahui bagaimana keadaan pada masa lampau. Yang keempat, sejarah mempunyai generalisasi, artinya adalah bersifat umum ya, merujuk dari kata dasarnya general, yaitu pada kata bahasa Inggris, berasal dari kata bahasa Inggris yang sifatnya general adalah sejarah juga bersifat umum. Oke, yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Namun, tidak semua peristiwa yang terjadi pada masa lampau dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Peristiwa yang telah terjadi di masa lampau baru dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah jika memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu adalah harus bersifat objektif, dan juga yang kedua penting. Objektif sendiri maksudnya peristiwa itu didukung oleh fakta sejarah, harus ada faktanya yang dapat menunjukkan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi, jadi bukan peristiwa rekaan ataupun hasil imajinasi seseorang. Yang kedua bersifat penting, karena peristiwa itu terjadi untuk mempunyai arti penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat setelahnya. Oke, yang ketiga sejarah sebagai kisah, artinya sendiri yaitu kejadian masa lalu yang diungkap kembali berdasarkan penafsiran sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi semua kisah-kisah sejarah pada masa lampau itu adalah sesuatu penafsiran dari sejarawan atau ahli sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya benar atau tidak. Jadi kenapa sejarah itu harus objektif dan penting? Karena jika sejarah itu tidak mempunyai fakta, tidak ada peninggalannya, tidak ada fakta ataupun bukti yang jelas, maka kejadian ataupun fenomena tersebut tidak bisa dikatakan sebagai sejarah. Karena sejarah juga bersifat penting. Yang terakhir yaitu sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni mempunyai hubungan erat dengan cara penyampaiannya secara tertulis terhadap kisah sejarah itu. Sejarah memerlukan intuisi dan imajinasi, melibatkan emosi, serta menggunakan gaya bahasa yang khas. Nah, secara simpelnya sendiri Bapak akan menjelaskan sejarah sebagai seni. Bisa kita lihat sejarah itu berkaitan erat dengan seni, seperti peninggalan-peninggalan candi-candi. Bisa kalian lihat ukiran-ukirannya. Berarti pada zaman dahulu juga peninggalan orang-orang pada zaman dulu itu sudah mengenal adanya seni, di mana estetika ataupun keindahan yang mereka tinggalkan yang sampai sekarang masih kita bisa nikmati. Baik, Bapak rasa cukup sekian penjelasan mengenai manusia dan sejarah, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Nah, selamat belajar di rumah. Silakan lihat referensi dari internet ataupun dari buku. Dan juga Bapak mau mengingatkan untuk kelas 10 IPS 1 bagi yang merasa belum mengumpulkan tugas, harap untuk segera mengumpulkan tugas ke Bapak, karena itu akan menjadi penilaian untuk Bapak. Nama kalian terdata di situ, jadi bagi siswa yang merasa namanya belum ada ataupun belum mengumpulkan tugas, harap untuk segera mengumpulkan tugas. Semoga kita bisa bertatap muka segera di sekolah, dan semoga pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran kembali di kelas seperti pada umumnya yang sudah kalian rindukan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.